Salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu di video saya sebelumnya ada yang bertanya, Bang, kalau babi itu haram karena di Timur Tengah itu airnya dikit, karena babi itu boros akan air, karena faktor geografis, kenapa onta tidak diharamkan? Sementara onta itu juga makan air banyak kok, minum air banyak maksudnya. Lebih banyak onta menghabiskan air daripada babi. Jadi di video sebelumnya kan saya bahas di kitab suci agama Kristen itu ternyata babi itu diharamkan. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya, nanti dicek ya. Dan ada yang nyempil gitu komentar, kenapa babi itu haram hanya karena gara-gara masalah air, sementara onta itu tidak diharamkan. Padahal onta kan lebih banyak makan air ya, atau minum air ya, lebih banyak onta daripada babi. Kan di video sebelumnya saya sudah jelaskan secara antropolog bahwa babi itu haram hanya karena masalah geografis. Air itu susah di Timur Tengah, boros air. Nah, disclaimer dulu ya sebelum saya jelaskan ya, kenapa babi diharamkan sementara onta tidak diharamkan. Disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan yang nonton video ini untuk makan babi ya, bukan ya. Di disclaimer ya, disclaimer on ya. Ini hanya pembahasan masalah babi dari segi agama Kristen ya. Di video sebelumnya gitu. Ini sambungan daripada video sebelumnya, dan saya akan membahas masalah babi ini dari antropolog dan sains. Yang dua ini ya, saya tidak membahas dari segi agama ya. Disclaimer on ya. Jadi kenapa babi ini diharamkan sementara onta tidak? Jawaban yang paling masuk akal itu adalah karena onta itu masih bisa digunakan alat transportasi. Zaman dulu kan belum ada yang namanya mobil, belum ada yang namanya motor, belum ada yang namanya sepeda. Zaman dulu kan, zaman abad-abad pertama gitu, sebelum Masehi gitu. Sehingga onta itu tidak diharamkan. Babi fungsinya apa? Untuk makanan doang kan. Sementara onta bisa untuk dimakan, bisa alat untuk transportasi. Ada dua kan kegunaannya, fungsinya. Sementara babi itu hanya untuk makanan aja. Sehingga di antara dua pilihan ini, mana yang paling penting? Maka orang-orang Timur Tengah memilih onta. Itu dalilnya, itu alasannya. Itu alasan yang paling logis. Kalau babi kan nggak bisa digunakan alat kendaraan ya. Nggak ada orang ke pasar gitu naik babi gitu. Ngik wik 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 wik. Nggak ada orang ke pasar mau belanja misalnya naik babi, nggak ada itu kan. Tapi kalau pakai onta kan ada kan. Di Timur Tengah banyak orang menggunakan onta. Itu alasan yang paling masuk akal. Lalu ada juga yang membantah ya, terutama di Konoha ya, ada yang membantah kenapa babi itu diharamkan. Karena daging babi atau DNA babi, DNA dan daging babi itu sangat mirip dengan manusia. Jadi kita bahas mulai dari DNA dulu ya. Menurut data dari Australian Academy of Science, perbandingan rangkaian DNA lengkap dari berbagai mamalia menunjukkan bahwa kita lebih dekat hubungannya dengan tikus daripada babi. Jadi itulah alasannya kenapa ada istilah tikus percobaan, bukan babi percobaan. Nangkep nggak kira-kira bedanya? Kelihatan kan bedanya? Jadi menurut data ini, menurut Australian Academy of Science ini bukan menurut saya ya, tapi menurut data ini ya. Saya ngambil referensi daripada Australian Academy of Science ya. DNA manusia itu lebih mirip ke tikus daripada ke babi. Itu poinnya. Jadi bantahan yang mengatakan bahwa DNA manusia itu lebih dekat dengan babi itu sudah terbantahkan kan, berdasarkan sains ya, berdasarkan penelitian ya, bukan berdasarkan perasaannya. DNA manusia itu lebih dekat ke tikus daripada babi. Kalau kita melebar lagi sedikit, kalau dites DNA manusia itu sebenarnya lebih mirip lagi ke simpanse. 98% ke atas, 98% ke atas itu
DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse. Kalau mau jujur ya. Tapi nanti banyak yang marah kan kalau saya mengatakan seperti ini. Oke, lanjut ke daging babi itu katanya mirip banget dengan daging manusia. Tadi DNA ya, sekarang dagingnya ya. Tekstur dagingnya gitu. Apakah itu benar? Kita lihat dari penelitian ya, bukan berdasarkan perasaan ya, bukan berdasarkan karena saya nggak suka makan babi, saya jadi cari-cari gitu yang penelitian yang berbau yang tidak benar gitu. Jadi ini berdasarkan penelitian ya. Seorang penulis dan jurnalis bernama William Seabrook melakukan perjalanan ke Afrika Barat pada tahun 1920-an dan kemudian menggambarkan pertemuannya dengan manusia secara rinci dalam bukunya yang berjudul Jungle Ways. Menurutnya, daging manusia itu terasa seperti daging sapi muda. Jadi, ini ada sumbernya ya. Saya tidak asal mengatakan seperti ini. Ada sumbernya, ada datanya. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Menurut penulis ini, daging manusia itu lebih ke sapi muda, bukan ke babi. Itu berdasarkan penelitian ya. Bukan saya ngarang ya, ada datanya, ada sumbernya. Tapi biasanya kan kalau orang yang berlebihan dalam beragama itu mau kita memberikan data, so abrek juga pasti mereka. Itu datanya buatan manusia. Itu datanya buatan manusia. Sedangkan kitab suci juga buatan manusia. Kenapa lu percaya ya kan? Kalau kita bantah, kitab suci juga buatan manusia, buatan siapa kalau nggak buatan manusia ya kan? Masa gedebuk gitu dari atas gitu? Siapa yang nulis? Tetap manusia kan? Kalau dia berpikir secara rasional, kalau masuk akal ya. Tapi kaum agamis yang berlebihan dalam beragama itu akan mengatakan, itu datanya kan buatan manusia. Semua buatan manusia. Ini juga buatan manusia. Ini ruangan ini buatan manusia. Kamera juga buatan manusia. Ini juga HP buatan manusia. YouTube juga buatan manusia. Jadi jangan gitulah, jangan karena kita tendensius terhadap satu hal gitu, karena kita benci terhadap satu hal itu, kita mencari-cari gitu. Atau a priori, ini a priori namanya. Jadi di Konoha itu ya, kalau misalnya saya ngambil datanya dari barat misalnya, kamu ke baratan, dari barat itu datanya salah semua. Kamu harus ngambil dari ini dong, dari Arab dong. Dari ini dong, dari agama saya dong ambil datanya. Nggak bisa seperti itu. Kalau datanya akurat, masuk akal, dari manapun datanya, ya kalau jujur, kenapa enggak? Ya kan? Jangan kita berpihak gitu, mengambil data itu berpihak, kita ngambil data dari gitu. Jadi itu penelitiannya kan sama aja misalnya nih, kita meneliti sesuatu, tapi kita bertanya kepada yang isi situ aja gitu, ruang lingkup itu. Contohnya kita meneliti tentang apakah Tuhan itu ada. Iya, kalau kita bertanya kepada orang yang sangat agamis pasti ngomongnya ada loh. Kalau misalnya kita tanya sama orang yang lain lagi gitu, yang agnostik atau yang ateis atau orang yang tidak beragama, pasti ngomongnya nggak ada. Jadi ini tergantung sudut pandangnya. Tapi kita harus memberikan jawaban yang jujur gitu, jujur paling utama. Kita tidak boleh karena berpihak ke barat, berpihak ke timur, kamu ke barat-baratan. Semua data dari barat itu ditolak gitu. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya a priori. Oke, sekarang lanjut ke pernyataan di Konoha yang sering mengatakan bahwa daging babi itu penuh dengan cacing pita. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan yang nonton video ini untuk mengajak makan babi ya. Disclaimer dulu ya, harus berulang-ulang saya katakan disclaimer. Karena warga Konoha itu kan sumbu pendek ya. Nggak ngerti konteks gitu. Walaupun saya sering mengatakan seperti ini, disclaimer, pasti banyak juga nanti yang salah kaprah ya. Ya nggak jadi masalah. Oke, jadi kenapa dikatakan cacing pita daripada babi itu lebih berbahaya daripada cacing pita? Hewan-hewan lainnya gitu. Sekarang kita ambil data dari penelitian ya. Berdasarkan data dari Health Direct, Anda dapat terinfeksi larva cacing pita dengan memakan daging mentah seperti daging sapi, daging babi, atau daging ikan, atau meminum air yang terkontaminasi. Jadi perlu digarisbawahi ya, ini penting ya. Maksudnya daging pita itu ada di daging hewan itu karena daging hewan itu tidak dimasak secara matang gitu loh.
bukan dimakan mentah-mentah. Kalau dimakan mentah-mentah mah pasti banyak cacing pitanya dong. Harus dimasak secara matang dong. Lagian di sini bukan cuma babi doang yang punya cacing pita. Bahkan seperti domba juga ada, sapi juga ada. Ya, dari air juga bisa kita terkontaminasi dari cacing pita. Jadi kalau ngomong masalah bahaya, air air yang tercemar, yang terkontaminasi juga, air kayak gini, ini bisa sama bahayanya dengan cacing pita yang ada di babi. So akal nggak? Nangkep nggak bedanya? Jadi jangan kita karena benci gitu, ada sifat tendensius gitu, sehingga kita mencari-cari, oh ini cacing pitanya lebih berbahaya. Enggak. Data ini mengatakan babi, sapi, ikan juga. Kalau kita makan ikan mentah, kita bisa terkontaminasi kok cacing pita. Jadi sama bahayanya antara ikan dengan daging. Jadi jangan kita menyudutkan babi ini gitu. Karena babi ini nggak punya salah. Babi itu kan ciptaan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan menciptakan babi kalau babi itu bermasalah kan. Mungkin ada yang bantah misalnya, ya ular kan ciptaan Tuhan, tapi beracun. Ya, yang menentukan nggak bisa dimakan atau tidak itu kan sains. Sains mengatakan bahwa babi itu bisa dimakan. Iya kan? Ular kobra juga bisa dimakan kok. Bisa kok, asal diambil bisanya gitu. Bisa kok. Jadi jangan kita menyebutkan sesuatu itu hanya berdasarkan perasaan kita, hanya karena tendensius gitu, tidak berdasarkan sains gitu. Harus masuk akal dong. Apa jawaban yang paling masuk akal? Jangan mengada-ada gitu. Jangan berdasarkan karena perkataan ini, perkataan itu, jangan. Ini harus berdasarkan penelitian atau berdasarkan ilmiah atau sains. Karena menurut saya babi itu diharamkan juga semacam pasal karet ya. Karena kalaupun babi itu diharamkan, kalau nggak ada makanan misalnya, tersesat di gurun misalnya, nggak ada makanan, atau di hutan, atau di tengah laut nggak ada makanan, hanya ada babi. Ya, bisa aja dimakan katanya babi ini daripada meninggal kan. Jadi semacam pasal karet juga sebenarnya kalau kita berpikir secara rasional ya, haram ini, babi ini haram. Semacam pasal karet juga gitu, tetap juga bisa dimakan kalau keadaan terdesak. Jadi jangan terlalu membenci gitu sesuatu hal dengan alasan yang tidak masuk akal. Lalu apa benefit atau manfaat daripada daging babi ini? Ada beberapa manfaat atau benefit daripada daging babi ini. Berikut ini beberapa manfaat kesehatan yang ditawarkan daripada daging babi menurut atau berdasarkan data dari healthbenefittimes.com. Alasan yang pertama adalah karena kandungan energi yang tinggi. Babi yang diternakkan memiliki tingkat energi yang tinggi karena mereka makannya banyak dan tidak banyak melakukan aktivitas. Kandungan energi yang tinggi. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan yang nonton video ini untuk makan babi ya. Harus sering-sering saya menggunakan disclaimer ya. Disclaimer dulu ya, saya hanya meluruskan apakah babi ini tidak boleh dimakan secara sains. Saya itu kesal ya, banyak jawaban-jawaban warga Konoha itu yang tidak berdasar, yang tidak secara sains gitu, tidak masuk akal. Alasan kedua misalnya, atau manfaat kedua misalnya, karena protein tinggi. Jadi babi ini mengandung protein yang tinggi. Logikanya gini deh, orang-orang China kan sering makan babi ya, iya kan? Terus orang-orang Amerika juga sering makan babi. Tapi mereka pintar-pintar tuh jenis-jenis. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan yang nonton video untuk makan babi ya. Tapi mari kita berpikir secara rasional gitu. Mereka enggak lebih sehat kok. Orang Jepang juga banyak makan babi. Bahkan umur orang Jepang itu sampai 90 tahun ke atas. Tapi mereka sering makan babi kok. Apakah mereka karena sering makan babi mereka jadi babi gitu? Enggak. Di Konoha kan sering seperti itu ya. Argumentasi seperti itu, argumentasi yang konyol. Apakah kita karena sering makan kambing kita jadi kambing gitu? Jadi berbusuk gitu? Apa karena kita sering makan ayam kita punya sayap gitu? Ini pemikiran yang tidak berdasar gitu.
Manfaat selanjutnya misalnya memberikan kalsium. Jadi daging babi itu banyak diternakan di alam liar ya. Masing-masing mengandung 9 mg kalsium per 100 gram daging babi. Manfaat selanjutnya misalnya kehadiran fosfor. Jadi daging babi itu banyak mengandung fosfor ya. Terus mencegah resiko anemia. Selain itu ada vitamin seperti sumber seng gitu, menambah rasa pada makanan gitu. Jadi banyak ya kesehatan kulit gitu. Bahan untuk sabun juga babi ini bisa dimanfaatkan juga membentuk otot untuk otot-otot kita itu supaya maskulin gitu, supaya maco gitu. Terus kekebalan juga. Dan banyak juga vaksin-vaksin yang berasal daripada babi sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Babi itu kan banyak banget manfaatnya. Tapi di Konoha itu kan babi itu sangat disudutkan ya. Yang nggak boleh seperti itu. Karena babi juga ciptaan manusia. Bukan berarti saya membela babi mati-matian ya, bukan. Tapi saya tuh pengen kita berpikir itu secara waras gitu. Berdasar alasan yang ilmiah, alasan yang masuk akal. Bukan berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan tendensius. Bukan karena a priori gitu. Karena kita berpihak pada satu pihak tertentu gitu. Tapi gini guys, kalau misalnya ada yang mengatakan dalam agama tertentu babi itu diharamkan, saya tidak menyangkal itu, saya tidak menghargai itu. Enggak, saya tidak mengatakan atau tidak menyuruh yang nonton video ini semuanya harus makan babi, bukan ya. Saya hanya meluruskan gitu. Kalau dari sudut pandang sains, babi itu bisa dikonsumsi secara sains asal dimasak dengan matang gitu. Cacing pitanya sudah mati semuanya. Karena yang punya cacing pita itu bukan cuma babi, ikan juga, sapi juga, domba juga, kambing juga punya cacing pita kok. Tapi harus dimasak secara matang. Tapi kalau dari sudut pandang agama, kalau ini misalnya diharamkan, ya nggak jadi masalah gitu. Kan agama itu kan harus mengimani ya. Walaupun yang kita imani itu di luar nurul gitu, itu tetap kita harus mengimani. Beda dengan sains. Jadi jangan dibentur-benturkan ya. Yang jadi permasalahan itu kan banyak warga Konoha ya mengatakan bahwa babi itu nggak bisa dimakan, dicari-cari alasan sains. Jadi jangan dibentur-benturkan. Ini dua keilmuan yang berbeda ya, secara sains, secara agama ya. Secara agama babi itu diharamkan, ya harus diimani gitu. Walaupun ada masuk akal yang sesuatu alasan yang masuk akal maksudnya, yang secara sains. Jadi ini dua keilmuan yang berbeda ya. Jangan dibentur-benturkan. Jangan dibentur-benturkan sains dengan agama. Yang jadi permasalahan kan kaum agamis itu kan mencari-cari alasan secara sains. Itu yang jadi permasalahan. Sementara sains itu bertanya kepada kaum agamis, kenapa? Secara sains kenapa? Jadi sudah terjawab sudah ya. Jangan dibentur-benturkan ya antara sains dengan agama ya. Jangan dibentur-benturkan. Ini dua keilmuan yang berbeda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Sekuler, salam sekuler.